Ikhwan dan akhwat fillah, sudah beruntung untuk mencapai istiqrar tanzimi itu ada beberapa rukunnya, ada beberapa muqawimatnya, ada beberapa sendinya bagi istiqrar tanzimi, yaitu adanya ketawazunan, adanya keseimbangan. Pertama, at-tawazun fit tawzif, keseimbangan dalam memfungsikan potensi yang tersedia, potensi yang ada pada ikhwan dan akhwat. Apakah potensi itu potensi intelektual dengan sakofah kauniyahnya? Apakah potensi ulama dengan sakofah syar'iyahnya? Apakah potensi para praktisi bisnis? Apakah para budayawan, para seniman, para pedagang menengah, pedagang kecil, para pendidik, para sosiolog, seluruhnya harus secara seimbang terfungsikan. Saya sebutkan seimbang terfungsikan, mengingat selain fungsi-fungsi dakwah, mereka pun dituntut akan fungsi-fungsi dari kafaah masing-masing. Kafaah mereka sebagai mu'alim, kafaah mereka sebagai mudaris, kafaah mereka sebagai birokrat, kafaah mereka sebagai politisi, kafaah mereka sebagai pedagang, dan kafaah-kafaah yang lainnya juga perlu difungsikan, karena semuanya adalah bagian dari khazanatul dakwah. Sekali lagi, harus dengan tawazun, at-tawazun fit tawzif, secara seimbang memfungsikannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan sampai terjadi seolah-olah dakwah ini paradok dengan aktivitas perdagangan, paradok dengan tugas-tugas di kepegawaian negeri, paradok dengan aktivitas seorang akunting, paradok dengan aktivitas manajemen sekolah, dan paradok dengan aktivitas para guru. Sehingga kalau prestasi menjadi guru berkurang, beralasan terganggu oleh aktivitas dakwah. Karir pegawai negeri tidak lancar, alasannya terganggu aktivitas dakwah. Saya tidak ingin dakwah ini menjadi kambing hitam akan terhambatnya prestasi-prestasi di bidang kafaah apapun. Justru dakwah ini harus menjadi pemicu dan pemacu semangat penjabaran kafaah masing-masing di bidang masing-masing, di lahannya masing-masing. Tawazun fit tawzif adalah sesuatu rukun, salah satu rukun dasar bagi istiqrar tanzimi. Ikhwan dan akhwat fillah, yang kedua, asas kedua bagi istiqrar tanzimi adalah at-tawazun fit tafwid, dengan dhad ya, tafwid, fawwada, ufawwidu amri ila Allah. Tawazun fit tafwid artinya keseimbangan dalam pendelegasian wewenang. Jangan sampai ada lapisan mas'ulin dengan tanggung jawabnya. Ikhwan dan akhwat, semuanya mas'ulin dan mas'ulat amam Allah. Jangan sampai menjadi seksi sibuk, sementara yang lainnya tidak kebagian pekerjaan karena kurang pendelegasian. Sudah berhentu secara seimbang. Jangan sampai dengan alasan pendelegasian akhirnya si pemegang wewenang tidak melakukan apa-apa. Itu namanya tidak seimbang. At-tawazun fit tafwid, seimbang dalam mendelegasikan wewenangnya.
melalui saluran-saluran wadifah tanzimiyah yang tersedia di bawah tanggung jawabnya. Kita salurkan. Karena dengan kurangnya kadar atau tidak seimbangnya tafwid atau pendelegasian, maka akan terjadi akumulatif kesibukan, tertumpuknya kerepotan yang akhirnya kadang-kadang membentuk diri kita menjadi otoriter, diktator, karena segala harus memutuskan sendiri. Padahal banyak hal yang sebetulnya bisa didelegasikan untuk memutuskannya. Oleh karena itu sekali lagi, at-tawazun fit tafwid itu harus dilakukan agar seluruh fungsionaris ikhwan dan akhwat di jajarannya masing-masing bisa mustaqirah tanzimiyah, stabil secara struktural. Yang ketiga, ikhwan dan akhwat fillah, juga at-tawazun fit taqrir, keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebab pendelegasian wewenang tanpa diberi hak mengambil keputusan dalam bidangnya juga adalah pendelegasian yang mubadzir, pendelegasian yang membuat terbengkalainya potensi orang yang menerima pendelegasian itu. Makanya harus ada juga keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Sesuatu yang kita delegasikan itu bukan saja pekerjaannya, tapi keputusannya juga dalam mengelola bidang-bidang teknis operasionalnya kita delegasikan. Di sini sekaligus merupakan suatu kaderisasi dalam kepemimpinan, yaitu upaya menumbuhkan an-nukhbah al-qiyadiyah, kader-kader kepemimpinan tumbuh bermunculan, karena sudah biasa bukan saja difungsikan, diberi wewenang pendelegasian, tapi juga diberi hak mengambil keputusan dalam bidang yang sudah didelegasikan kepadanya. Yang keempat, dalam istiqrar tanzimi itu membutuhkan dasar apa yang disebut tawazun fit tamthil, keseimbangan dalam perwakilan. Artinya fungsi-fungsi, tugas-tugas pendelegasian yang kita berikan harus juga seimbang kepada potensi-potensi semuanya merasa terwakili. Potensi ulama, potensi intelektual, potensi birokrat, potensi teknokrat, potensi bisnismen, potensi pendidik, seluruhnya terwakili. Tawazun fit tamthil. Mengingat jamaah kita ini semakin luas dari segi tajnid, baik dari segi tajnid jamahiri, di mana tokoh-tokoh, pakar-pakar, sahibul kafa'ah bergabung dengan kita, atau juga fit tajnid, rekruting kaderisasi, sudah menampakkan aneka ragam kafa'ah, aneka ragam muyul yang kita rekrut. Sudah tentu mereka secara struktural merasa terwakili. Ini harus diperhatikan, mengingat kaidah tanzimiyah kita semakin luas, semakin menjangkau aneka entitas kemasyarakatan. Ikhwan dan akhwat fillah, sudah barang tentu dengan ketawuzunan fit tawdhif,
fit tafwid, fit takrir, dan fit tamfil. Tadi insya Allah kekokohan jamaah ini bisa lebih terjamin menjadi jamaah yang stabil karena semuanya terwakili. Semuanya bisa mengekspresikan, bisa mengaktualisasikan, bahkan bisa mengartikulasikan ide-idenya, pendapat-pendapatnya, bakat-bakatnya, keahlian-keahliannya, seluruhnya tampil di dalam hidup kejamaahan yang memang membutuhkan mereka semua karena doktrin kesyumuliahannya dan ketakamuliahannya. Ikhwan dan akhwat fillah, jika istiqrar tanzimi tadi bisa terwujud, insya Allah sedang itu terjadilah istiqrar da'awi. Dakwah kita stabil, jalan terus, goncangan apapun tidak membuat kita terguling, jebakan apapun tidak membuat kita terperosok, situasi apapun tidak membuat kita terkecoh. Insya Allah dakwah yang mustaqirah, istiqrar da'awi itu adalah sangat penting dalam rangka mewujudkan makanatul jamaah tadi.